warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga terlimpah dari bahan bimbingan yang mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, sebentar lagi kita akan memasuki hari Arafah daripada bulan Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah, di mana sebagai umat Islam ini merupakan ibadah kita yang dikerjakan setahun sekali, adanya atau datangnya hanya setahun sekali. Jadi sangat amatlah rugi ketika kesempatan yang hanya datang satu tahun sekali ini kita sampai tidak menjalankan. Baik, adapun keterangannya itu diambil dari kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, pasal tentang puasa-puasa sunnah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yusannu muta'akkidan saumu yaumi Arafata li ghairi haji. Artinya disunahkan, bahkan sunnahnya muta'akkidan, sunnah muakkad, sunnah yang sangat amat dianjurkan. Saumu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu adalah nanti disebutkan wa huwa tasi'u dzulhijjati, tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah. Bagi siapakah puasa Arafah ini disunahkan? Li ghairi hajin, kepada semua umat Islam, laki-laki ataupun perempuan, tentunya yang sedang tidak haid tetapi yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Mau itu mah orang Saudi Arabia sendiri tapi yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, penduduk Makkah atau penduduk Madinah yang tidak melaksanakan ibadah haji, atau umat Islam dimanapun berada. Umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji mah tidak disunahkan, karena pada hari itu adalah wukuf di Arafah, merupakan ma'dhumun arkan, rukun terbesar dari pelaksanaan ibadah haji. Ini buat semua umat Islam yang sedang tidak melakukan ibadah haji. Tentu ada alasan mengapa disunahkan puasa pada hari itu, dan apakah keuntungan buat kita bagi orang-orang yang mau puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini kan puasanya hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu adalah hukum. Kaidah usul fiqh yang mengatakan idza wujidal hukmu wujidatil illah wa idza wujidatil illatu wujidal hukmu. Ada hukum, ada illat, ada alasan, dan sebaliknya. Lalu apa alasannya? Sekaligus apa manfaatnya buat kita? Li'annahu, karena berpuasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yukaffirus sanata, itu akan menghapus as-sanata, dosa, maksudnya tahun, allati huwa fiha, yang kita berada di tahun tersebut, wallati ba'daha, dan tahun sesudahnya. Artinya 2 tahun berturut-turut dosa kita diampuni oleh Allah asbab mau berpuasa 1 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Dari mana dasar hukumnya? Gitu kan? Dan nanti dosa apa yang bisa dihapus dengan puasa hanya 1 hari? Nanti di bawah akan diceritakan.
kama fi khabari Muslimin, sebagaimana diambil dalil sunnah puasa dan bisa menghapus dosa 2 tahun puasa Arafah itu, kama fi khabari Muslimin, sebagaimana ada termaktub dalam kitab Sahih Muslim, hadis baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya kita tahu Imam Bukhari dan Imam Muslim merupakan 2 orang ulama pencatat hadis sahih, ya, pencatat hadis sahih. Dan karena memang inilah Imam Syafi'i mengatakan in sahhal hadis bahwa madhabi, ay madhabi mustanbatatun min ahaditsis sahihah. Jadi madhab Imam Syafi'i itu berdasarkan atau berlandaskan atau wajah istimbatnya, pengambilan dalilnya hanya dari hadis-hadis yang sahih. Yang mana hadisnya, adapun redaksi hadisnya, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Itulah keterangannya. Nah, jadi bahwa Tasya'u Dzulhijjah puasanya pada tanggal 9 bulan haji, itu yang disebut dengan Arafah. Apakah hanya tanggal 9 saja? Di kampung saya orang banyak berpuasa mulai tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah, ya. Mau hari Arafah, mau hari Tarwiyah, ada wajah tasmiyahnya. Ada sebab penamaan tanggal 9 kenapa disebut Arafah, tanggal 8 kenapa disebut Arafah, memang itu ada. Ya. Nah, memang betul wal ahwatu shaumut tsamini, untuk lebih berhati-hatinya kita disunahkan sejak tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Nah, ma'a Arafah digabung dengan hari Arafahnya, jadi 8 dan 9. Itu. Tadi disebutkan bahwa berpuasa pada hari itu menghapus dosa 2 tahun. Yang menjadi pertanyaan, dosa yang mana yang bisa dihapus dengan puasa cuma 1 hari, sedangkan sampai 2 tahun yang dihapus oleh Allah. Dosa kita itu banyak, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa kepada Allah, ada juga dosa kepada sesama manusia. Maka di sini disebutkan wal mukaffar as-saghairu allati la tata'allaqu bihaqqil adami. Dosa 2 tahun yang bisa dihapus dengan puasa Arafah memang as-saghair, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, dan itu pun allati la tata'allaqu bihaqqil adami, dosa yang tidak ada kaitannya, yang tidak ada hubungannya dengan manusia, artinya dosa kepada Allah. Oh, jadi bukan dosa besar, bukan. Bukan dosa kepada manusia, bukan. Mengapa dosa besar tidak bisa dihapus dengan puasa 1 hari di hari Arafah? Idzil kabairu la yukaffiruha illa taubatus shahihah. Dikarenakan dosa besar hanya bisa dihapus illa taubatus shahihah, oleh taubat yang shahihah. Disebut taubatan nasuha kalau istilah yang sudah umum di kalangan umat Islam, taubatan nasuha. Jadi taubatan yang serius, taubat yang betul, bukan istilahnya taubat sambal. Itulah yang bisa menghapus dosa besar. Jadi bukan hanya dengan puasa 1 hari saja. Lalu tadi pun disebutkan ini dosa yang tidak ada hubungan dengan manusia. Jadi dosa kecil yang kita lakukan kepada Allah. Kenapa dosa kepada manusia tidak bisa dihapus dengan puasa 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah? Wa huququl adami mutawaqifatun 'ala ridha. Karena dosa-dosa kepada manusia ditangguhkan akan dihapus oleh Allah, itu 'ala ridha, ditangguhkan harus ridho orang yang bersangkutan. Artinya kepada siapa kita berbuat dosa, siapa orang yang kita pernah zolimi, Allah akan menghapus dosa tersebut manakala orang yang bersangkutan sudah memaafkan kita. Artinya dosa kecil kalau kepada manusia tidak bisa dianggap kecil, karena butuh ridho orang yang bersangkutan, butuh dimaafkan. Itu. Fa'ilam takun lau saghair zida fi hasanatihi. Jadi kan kadang-kadang kita kalau memandang ini mah cuma dosa kecil,
Dosa kecil itu kalau kepada manusia ribet, bakal lebih ribet. Kalau Allah kan disebut Allah Maha Pengampun. Allah itu Ghafurur Rahim. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih luas lagi. Itu betul Allah. Tapi kalau manusia kan enggak, ya. Makanya haqqullah mabniun 'alal musamahah wa haqqul adami mabniun 'alal musakhah. Gitu. Jadi kepada manusia kita punya dosa, nggak bisa tobatnya ke Allah, harus kepada orang yang bersangkutan. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, barangkali ini ada orang yang puasanya rajin dan kebetulan memang akhlaknya bagus, nggak pernah maksiat. Andai kata dia tidak punya dosa kecil, bagaimana saya yang tidak punya dosa kecil tapi mau puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah? Ini hebat dah. Failam takun lahu shaghair, apabila orang tersebut ternyata tidak punya dosa kecil dan dia mau berpuasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka jangan merasa rugi, jangan merasa ragu, tetap puasa aja. Kenapa? Zida fi hasanatihi, kebaikannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan sunnah kita berpuasa pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah dan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ingat niatnya, ya niatnya kita kan kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak suka kebingungan masalah niat. Kalau buat hari Arafah, hari Tarwiyah tanggal 8, begini aja niatnya. Nawaitu shauma godin min yaumi tarwiyah sunatan lillahi ta'ala. Niat saya puasa pada hari Tarwiyah atau pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah. Untuk tanggal 9, nawaitu shauma godin min yaumi arafata sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa esok hari di hari Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Pelaku ibadah sunnah dibandingkan dengan pelaku ibadah wajib, secara kesadaran jauh lebih baik pelaku ibadah sunnah. Kenapa? Ibadah wajib dikerjakan, contoh puasa di bulan Ramadan, wajar. Kenapa? Karena wajib. Dikerjakan kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan, puasa wajib kita akan disiksa. Tapi puasa Arafah, tapi puasa Tarwiyah, andai kata kita tidak melakukannya, tidak ada ancaman bakalan disiksa. Tapi kalau melakukan, kita akan mendapatkan pahala. Jadi orang yang melaksanakan ibadah sunnah secara kesadaran jauh lebih baik dibanding orang yang melakukan ibadah wajib. Ibadah wajib dilakukan wajar, terpaksa, kalau nggak dikerjakan kan dosa. Kalau nggak dikerjakan kita bakal disiksa. Tapi ibadah sunnah sebetulnya kan kalau nggak dikerjakan kita nggak bakal disiksa, kita nggak dosa. Tapi orang mau melakukan, orang yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah, mau menjalankan ibadah yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.